nongkrong cerita-cerita dan masih bersama dengan Chef handal se-Asia Tenggara, Chef Doni, pakar kesehatan juga pakar kalori ya. Dan kali ini tema kita tema yang selalu disalahkan, tema selalu disakiti, tema yang selalu dipojokkan tapi selalu dicari dan dicintai oleh kaum milenial dan generasi X. Ya. Apa itu? Micin. Kenapa sih micin itu sebetulnya? Ya, jadi teman-teman kalau kita ngomong micin selalu punya label jelek. Labelnya adalah bikin gendut, bikin pusing. Apalagi micin itu alergi, terus bikin bodoh, sampai ada kata generasi micin. Terus padahal generasi micin juga nggak perlu bodoh amat ya. Ya. Terus katanya penyebab kanker. Ya. Wah, macam-macam lah dilabelin jelek semua. Kenapa sih? Apa sih salah si micin itu sebetulnya? Micin itu kan esensinya adalah MSG, monosodium glutamat. Nah, sodium adalah garam, glutamat itu adalah amino acid atau asam amino. Nah, banyak orang itu kan melabel MSG sebagai hal yang jahat, tapi mereka tidak pernah ambil waktu untuk riset. Betul. Jadi mereka hanya lihat, oh MSG menurut berita bikin begini, tapi tidak pernah benar-benar riset. Nah, hari ini kita menjelaskan secara ini aja ya, secara gampangnya gitu ya, supaya kita semua bahasa bukan ilmuwan ya. Jadi menurut FDA, Food and Drugs Amerika, mereka bilang micin tidak berbahaya. Nah, yang bikin berbahaya adalah sindrom namanya Chinese Restaurant Syndrome. Nah, itu munculnya pertama di Amerika karena mereka kalah saingan, restorannya Amerika kalah saingan dengan restoran Chinese. Dan dikunjungi banyak orang, akhirnya mereka memblacklist restoran Chinese ini dengan nama restoran Chinese pakai MSG loh, ini bahaya. Nah, dari itu awalnya. Oh gitu. Dari situ awalnya MSG punya label jelek sampai sekarang. Jadi orang masih percaya mitos MSG itu jahat, MSG itu begini. Nah, tapi kita makanya pernah pakai masak pakai saus tiram enggak? Pernah. Nah, pernah makan tomat mentah. Itu semua ada MSG-nya secara natural. Tidak. Totole apalagi ya. Katanya totole lebih sehat. Tidak ada. MSG adalah amino acid. Titik. Tidak ada yang lain. MSG adalah garam ditambah amino acid yang namanya glutamat. That's it. Tidak ada yang lain. Oh, jadi karena si Donald Trump itu sama dari shoppingnya mungkin restorannya kalah gitu ya? Ya, belum zamannya Donald Trump. Sama Donald Trump lagi, dia juga nggak salah sama itu. Karena mungkin kalau resto Amerika itu bahannya cuma ya lebih sedikit gitu ya. Jadi taste-nya mungkin nggak sedikit restoran Chinese. Jadi waktu imigran Chinese datang, mereka bikin restoran dan ternyata rasanya lebih jadi lebih rame. Terus akhirnya dapat mitos seperti itu. Ini bisa di Google. Chinese Restaurant Syndrome. Oke, terus itu asalnya yang dipercaya sama banyak orang. Padahal tidak semua orang itu tahu apa itu glutamat. Glutamat ya adalah asam amino yang diproduksi bahkan oleh tubuh kita sendiri. Nah, sekarang kalau kita misal ngomong kita ini alergi sama MSG ya, terus kalau kita makan tomat harusnya kita alergi, jadi pusing. Makan ikan grek itu tinggi sekali MSG-nya, kandungan umaminya tinggi sekali, ada glutamatnya, harusnya kan pusing. Iya. Harusnya kata-kata jadi semua orang Indonesia goblok semua. Harusnya kan makan jangan masuk sama grek. Betul, padahal itu makanan paling enak itu kan. Iya. Jangan asam, grek, nasi hangat, kakinya naik. Kerupuk mantap. Tapi semua orang itu menyalahkan MSG yang dalam bentuk micin yang bungkusan itu. Iya. Ya, padahal itu adalah cuma flavor enhancer, artinya untuk meningkatkan rasa. Tapi kalau dilihat dari segi kesehatan begini, yang jahat yang bikin gendut adalah garam. Ya, kalau kebanyakan garam kita akan mengikat air ya. Nah, dengan pemakaian MSG malah garamnya turun. Oh gitu? Iya, karena sodiumnya satu MSG meningkatkan rasa masakan sepertiga dari pemakaian garam. Oh, jadi 3 kali lipat lebih? 3 kali lipat. Daripada garam 3 sendok, mendingan MSG 1 sendok, selesai? Iya, betul, selesai. Oke. Nah, kalau kita nggak pernah riset ke situ kan kita menyalahkan MSG micin salah, micin. Betul. Nah, micin bikin bodoh, micin bikin bodoh, padahal nggak ada hubungannya. Micin nggak salah apa-apa gitu kan. Terus kemudian kita kan nggak lebih pintar dari FDA ya, kecuali kita semua punya gelar profesor, PhD. Betul, jadi kan sudah ada riset segala macam ya. Betul. Dan itu bukan hanya FDA ya, jadi banyak sekali saintis yang mencoba membuktikan false claim-nya ini bahwa MSG berbahaya dan sebagainya itu dicoba dibuktikan.
Dan di riset sama bertahun-tahun bahkan sampai hari ini tidak ketemu. Tidak ada efeknya, hubungannya itu apa, nggak ada hubungannya. Yang ada adalah placebo effect. Apa itu? Placebo effect itu misalnya begini, saya bilang Andio ini kena penyakit loh. Nah maka semua orang akan percaya Andio kena penyakit. Akhirnya Andio ikut sakit gara-gara kata orang. Oh, jadi saya mensugesti lah. Kenapa sebetulnya harus Andio sakit? Oke, mesin juga ini kan Andio kaya gitu apa, Andio sukses. Iya, dia sukses, dia sukses, ya. Ya kan untung nih, tapi saya mau berantem sama beliau nggak berani karena di sini pegang pisau. Pisau sakti ya. Pisau sakti. Oke. Yang ada adalah itu, dan masyarakat Indonesia didominasi dengan perkataan bahwa MSG jahat. Tapi kalau kita nonton, terus kita makan popcorn rasa asin. Ya. Itu MSG-nya tinggi sekali. Pertanyaannya adalah kita keluar dari bioskop grok batuk-batuk atau terus kita jadi bodoh gitu kan. Itu kan tidak ada hubungannya. Iya, paling kan kering gitu ya. Iya, tapi nggak ada hubungannya. Yang jahat adalah begini. Makan MSG, tapi yang di MSG ini adalah barang yang di deep fry. Nah, itu bikin gendut ya betul. Barang yang di deep fry maksudnya chips citato. Oke. Misalnya kita bakar ya. Citato itu kan kentang di deep fry gitu kan. Terus habis itu dikasih MSG atau French fries yang kita beli di gerobak-gerobak, kita beli MSG ya. Tela-tela, saya beli franchise-nya. Oke. Ya sebentar bangkrut tadi. Oke. Yang bikin gendut adalah minyaknya dan kalori dari deep fry-nya. Bukan MSG-nya. MSG nggak ada hubungannya. MSG cuma garam dan amino acid, that's it. Oh, jadi deep fry-nya itu, tapi kalau misalnya pakai air fryer itu lebih sehat dong berarti? Iya, karena minyaknya kan kurang jauh. Ya, jauh lebih sehat. Jadi misalnya nih mau bikin french fries, ya pakai air fryer, terus kasih MSG, itu lebih sehat? Jauh lebih sehat. Jauh lebih sehat. Nah, sekarang kita berganti ke masakan. Bikin sop. Yes. Ya. Kalau mama bikin sop GCT ya, kurang asin, cemplungi garam lagi. Kita berakhir dengan 5 sendok garam katakanlah seperti itu. MSG cuma 2 sendok makan, selesai. Garamnya berkurang jauh sekali, sudah enak. Berarti bukan lebih sehat kalau MSG ini diganti garam sama gula gitu, enggak ya? Enggak lebih sehat, apa hubungannya? Enggak ada hubungannya. Soalnya mitosnya juga katanya resto-resto di hotel itu lebih sehat karena mengganti MSG dengan gula dan garam. Ya, makanya kenapa harganya lebih mahal karena gula dan garamnya jadi lebih banyak gitu. Itu juga bukan. Nah, ini dari sisi masaknya sekarang. MSG adalah rasa umami atau rasa kelima di lidah kita, rasa gurih. Nah, yang bicara rasa gurih, maka mereka menggabungkan garam dan gula. Ya, sekarang kalau pemakaian gulanya tinggi, garamnya tinggi, kalori gula dan garam itu tinggi sekali. Nah, gula dan garam digabung jadi satu, ya sama aja. Padahal kalau kita pakai MSG selesai. Oh, jadi MSG itu nggak apa-apa sebetulnya. Apapun mereknya, apapun bentuknya, MSG itu nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Jadi maksudnya nggak apa-apa gini ya. Kalau kita terlalu banyak kan juga apa-apa ya. Iya. Semua cinta takaran yang normal. Nah, kita ini punya batas toleransi MSG. Kalau kita riset ya, biasanya di angka 5 mg. 5 mg sehari itu sudah oke. Tapi Indonesia juga nggak pernah mengukur dan mereka makan, misalnya kita ngomong makan chips lah atau makan popcorn kan bisa 1 paket tuh. Nah, itu mereka juga tidak pernah merasa bahwa makan MSG dan itu lebih dari 5 mg. Nah, efeknya apa ya, mereka akhirnya jadi kebanyakan sodium, namanya juga sodium adalah garam. Jadi kalau kebanyakan tetap aja bikin gendut. Nah, itulah dari efek kenapa orang bilang bikin gendut. Jadi intinya sehari 5 mg maksimal. Ya, kalau bisa. Jadi itu masih aman. Jadi masih oke lah MSG. Dan jangan terlalu banyak makan yang deep fry plus MSG berarti kalau memang suka yang seperti itu banget, beli air fryer deh. Beli air fryer ya, modal sedikit lah ya. Modal sedikit, kasih itu kan lebih sehat, lebih kurus, lebih langsing, lebih enak dipandang. Betul, daripada kita ini menyalahkan wah sotonya pakai MSG ini, waduh aku pulang lah, mensugesti diri. Padahal pusing padahal bukan ya. Bisa jadi karena kolesterol asam urat ya tinggi memang ya. Atau tanggal tua ya. Betul. Agamnya habis ya, sotonya mahal. Jadi kesimpulannya
Kesimpulannya kalau kita belum riset secara betul-betul adalah lebih baik untuk kita tidak menghakimi dulu si micin ini gitu ya. Kasihan kan ya. Dia tuh sebetulnya lebih baik loh, membahagiakan kita. Ya kan? Betul. Selamanya. Ya. Daripada si mantan. Ya kan? Semua bumbu masak yang ada di dapur kita mostly pakai MSG. Jarang sekali yang tidak. Saus tomat nih. Itu ada di belakang tuh. Oke, ini saus Inggris. Ini salah satu bahannya kan dia pakai anchovy, pakai ikan asin, ekstrak ikan asin. Itu MSG. Ini saus apa lagi? Hoisin. Ini juga, ini pakai MSG. Saus tomat ABC ada MSG. Ini minyak matahari. Ini juga ada, Wong. Dia balik ikan kok. Ini saus barbeque tapi isinya bukan barbeque. Ini juga sama. Itu bumbu garam masala ya. Ini MSG juga. MSG juga ini tomato base. Ya, semuanya ada MSG. Baik dicantumkan, ditambahkan dengan sengaja ataupun terkandung dengan secara natural ya. Tomat itu mengandung. Jadi MSG itu juga bisa natural ya. Natural. Tomat, jamur, ikan asin semua MSG. Itu pasti akan mengandung MSG. Glutamat itu tadi. Ya, jadi jangan salahin MSG. Nanti kita akan di episode selanjutnya akan lihat seberapa sih 5 gram MSG itu ya kan yang bisa kita makan dan diaplikasikan. Oke? Makanya tetap terus nonton Nong Cerita.